Oke guys, balik lagi di channel gue, Spek Gamers. Di depan kalian ini adalah PC rakitan seharga 300 ribuan yang cukup menarik kalau kita lihat secara sekilas. Lalu, apa spesifikasi PC rakitan kita ini? Ayo langsung saja kita bongkar. Komponen pertama yaitu motherboardnya. Untuk motherboard kita menggunakan dari AMD merek SFX bersoket AM2+. Motherboard ini menggunakan iGPU dari Nvidia yaitu GeForce 8200 yang kalau gue lihat performanya mirip-mirip Radeon HD 5450 DDR2. Motherboard ini bisa kalian beli dengan harga 100.000 aja secara online. Komponen kedua adalah prosesor dan fan dari AMD tentunya, yaitu Athlon 2 X3 720 dan fan standar AMD yang harusnya cukup aja untuk mendinginkan prosesor ini. Keduanya gue beli dengan harga 65.000 aja secara online. Komponen ketiga yaitu RAM DDR2 2GB x 2 dengan kecepatan 800 MHz. Jadi total RAM-nya adalah 4GB. Untuk per kepingnya seharga 35.000 dan kalau kita kalikan 2 maka harganya 70.000. Kemudian komponen seperti storage kita hanya menggunakan harddisk berkapasitas 80GB seharga 40.000. PSU nya kita cukup menggunakan PSU kaleng-kaleng copotan casing seharga 50.000. Dan yang terakhir casingnya, tapi ini opsional aja yang bisa kalian beli dengan harga 50.000. Oke, setelah tahu komponennya langsung aja kita rakit dan kita lihat sejauh mana kemampuannya. Game pertama yang kita uji adalah Minecraft versi 1.7.10 dengan settingan lowest seperti yang kita lihat pada video di resolusi 720p. Game semasa kita kecil dulu yang masih sangat populer hingga saat ini di semua kalangan, mendapat FPS yang memuaskan dengan FPS rata-rata di angka 40 sampai 50 FPS. Minecraft adalah game yang dominan membebani CPU. Namun pada video kita melihat CPU dan GPU sama-sama terbebani. Jadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi stuttering walau kelihatannya lancar-lancar saja waktu dimainkan. Ya namanya juga game Java, wajar aja lah kalau berat. Dan ini juga gamenya open world. Intinya untuk Minecraft kita nyatakan berhasil untuk bisa dimainkan pada PC ini. Game kedua yang kita uji adalah Call of Duty 2 pada settingan lowest di resolusi 720p. Game yang titlenya sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan sampai ke bocil-bocil sekalipun berkat game mobilenya mendapat hasil yang mengecewakan dengan FPS rata-rata di angka 16-19 FPS. Dilihat dari penggunaan CPU dan GPU-nya, kita bisa simpulkan kalau Call of Duty 2 dominan menggunakan GPU. Namun kalau kita lihat lagi, game ini menggunakan DirectX 9 yang lumayan menguras tenaga GPU, sehingga wajar kalau hasilnya mengecewakan. Tapi apa benar karena ulah DirectX atau emang gamenya GPU intensif? Intinya untuk Call of Duty 2 kita nyatakan gagal untuk bisa dimainkan pada PC ini. Game ketiga yang kita uji adalah GTA San Andreas pada settingan lowest di resolusi 720p. Game yang wajib untuk dimainkan di rental PS2 sewaktu kita kecil dulu ternyata mendapat FPS yang memuaskan, yaitu di angka 50 sampai 60 FPS selama kalian nggak barbar pakai bazooka-nya seperti di video. GTA San Andreas walau menggunakan DirectX 9 seperti game sebelumnya ternyata tidak memiliki masalah dalam hal performa. Tapi seperti yang kita lihat tadi, kalau ledakannya terlalu banyak, performanya malah turun drastis. Udah kayak Minecraft aja, ledakin TNT banyak-banyak malah ngehang. Intinya, untuk GTA San Andreas, kita nyatakan berhasil untuk bisa dimainkan pada PC ini. Dengan syarat, kalian nggak bikin rusuh atau spam ledakan, apalagi sampai ngidupin cheat macam-macam. Kayak kerusuhan di mana-mana lah, mobil meledak lah, atau malah dua-duanya.
Game keempat yang kita uji adalah Sniper Elite 1 dengan settingan lowest, dan entah kenapa resolusinya di situ tertera sebagai 1080p. Padahal aslinya cuma 720p. Error mungkin? Oke, lanjut. Seri pertama dari game sniper yang cukup populer ini mendapat hasil yang memuaskan, yaitu sekitar 50 fps saat membidik dan 60-70 fps saat tidak sedang membidik. Seperti yang kita lihat, game ini banyak membebani GPU dan waktu terjadi ledakan dalam jarak dekat, performanya akan lumayan turun kalau tidak drastis. Tapi juga cepat naik lagi ke semula. Jadi agak unik lah, karena biasanya kalau ada ledakan pasti turunnya banyak, apalagi kalau dekat. Intinya, untuk Sniper Elite 1 kita nyatakan berhasil untuk bisa dimainkan pada PC ini. Game kelima yang kita uji adalah Resident Evil 4 dengan settingan default di resolusi 720p. Seri yang paling populer dari keseluruhan seri game Resident Evil, bahkan keempat remake-nya pun mendapat nilai positif di rating Steam. Game ini sangat lancar untuk dimainkan karena mendapat performa yang diharapkan, yaitu 30 fps. 30 fps kok dibilang lancar bang? Karena ini versi tahun 2005 yang didesain untuk dimainkan di 30 fps. Kalau kalian mainkan di atas itu, katanya sih malah nge-glitch atau slow motion. Ya pokoknya ada aja dah masalahnya. Kecuali kalian main yang Ultimate HD Edition yang emang support 60 fps. Kalaupun itu bukan masalahnya, 30 fps itu sebenarnya adalah batas minimal suatu game disebut lancar untuk dimainkan. Intinya, untuk Resident Evil 4 kita nyatakan berhasil untuk bisa dimainkan pada PC ini. Game ke-6 yang kita uji adalah Max Payne 2 dengan settingan tertinggi di resolusi 720p. Game bertemakan noir yang cukup asik untuk dimainkan ini mendapat hasil yang sangat memuaskan dengan angka fantastis, yaitu 90-100 fps ke atas. Max Payne adalah game pertama dari keseluruhan game yang kita uji yang bisa dimainkan dengan settingan maksimal tapi tetap playable. Cukup menarik, mengingat ini cuma PC rakitan seharga 300.000. Kapan lagi bisa main game di settingan max tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam, ya kan? Gak apa-apa jadul, yang penting bisa ngerasain max setting dulu lah. Intinya, untuk Max Payne 2, kita nyatakan berhasil untuk bisa dimainkan pada PC ini. Game ketujuh yang kita uji adalah SWAT 4 dengan settingan low di resolusi 1024x768. Game yang bisa dibilang game military simulatornya para polisi, walau jarang diminati karena game ini berbeda dari game FPS pada umumnya. Untuk performa, kita mendapat hasil yang sangat memuaskan juga seperti sebelumnya, yaitu 100 fps ke atas dengan syarat dimainkan di settingan yang sama dengan video ya. Lihat dari penggunaan CPU dan GPU-nya, kita bisa simpulkan kalau game ini lebih dominan ke GPU. Tapi ya, sebanding aja karena kita mendapat FPS yang tinggi juga saat dimainkan. Intinya, untuk SWAT 4, kita nyatakan berhasil untuk bisa dimainkan pada PC ini. Mungkin kalian bisa bereksperimen sendiri dengan resolusi atau settingan di atasnya. Game ke-8 yang kita uji adalah Man of Valor dengan settingan lowest di resolusi 720p. Game yang gue sendiri sebut sebagai Dark Soul-nya game FPS, semakin jauh misi yang dimainkan ini, ternyata mendapat hasil yang lebih mengecewakan lagi dari sebelumnya, yaitu 12-15 fps. Tapi karena optimisasi game ini kurang baik, rasanya cukup wajar kalau performanya buruk. Apalagi gamenya bisa dibilang masih asing di telinga kita. Dilihat dari penggunaan CPU dan GPU-nya, kita bisa simpulkan kalau game ini lebih dominan ke GPU. Tapi ternyata GPU kita masih kurang kuat untuk bisa memainkan game ini dengan lancar. Intinya, untuk Man of Valor, kita nyatakan gagal untuk bisa dimainkan pada PC ini. Game terakhir yang kita uji adalah Unreal Tournament 2003 dengan settingan tertinggi di resolusi 800x600. Game yang fast-paced ini ternyata juga mendapat hasil yang memuaskan dengan angka yang tinggi juga, yaitu 80-100 fps ke atas.
Mengingat ini adalah game kompetitif, maka wajar kita harus menurunkan settingan kita hingga bisa mendapatkan angka minimal 60 fps. Tapi sayangnya, untuk menikmati settingan tertinggi, kita harus menurunkan resolusinya. Dilihat dari penggunaan CPU dan GPU-nya, bisa kita simpulkan kalau game ini lebih dominan ke GPU. Tapi entah kenapa, game ini cuma memakai sekitar setengah dari kemampuan GPU PC kita ini. Di otak-atik pun tetap sama aja. Intinya, untuk Unreal Tournament 2003, kita nyatakan berhasil untuk bisa dimainkan pada PC ini. Ya, jadi bagaimana? Setelah kalian melihat performa PC rakitan episode ini, apa kalian tertarik untuk rakit PC dengan spek yang sama? Gue akui ini adalah PC paling worth it untuk dirakit, tapi di harga 300 ribuan ya. Dan ini adalah total biaya perakitan PC kita kali ini. Silahkan di pause dulu. Oke, sekian aja videonya. Sorry banget, gue nggak ada kabar selama 4 bulan ini karena gue juga manusia, jadi bisa sibuk juga lah. Ya, videonya kita akhiri aja dan jangan lupa subscribe. Dadah!